Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin jemaah salat tarawih Masjid Ar-Rahman yang Allah muliakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Suatu nikmat yang tidak ternilai harganya. Kita bisa masih diberi kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan nikmat untuk beribadah, dan kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di masjid yang kita cintai ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang semoga mendapatkan syafaat itu. Amin ya Allah. Para hadirin yang berbahagia, hari demi hari di bulan Ramadan ini telah kita lewati bersama. Tanpa terasa, hitungan jari kita sudah hampir habis. Mungkin tinggal beberapa hari lagi kita akan berpamitan dengan bulan yang penuh berkah. Ada perasaan haru dan sedih di hati kita. Perasaan haru ini bercampur dengan sedih kita rasakan. Haru karena telah merasakan nikmatnya ibadah, dan sedih karena kita tidak tahu apakah kita akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan. Namun di momen-momen yang akhir ini ada satu hal yang penting untuk kita lakukan bersama. Apakah itu berarti? Yaitu kita melakukan muhasabah, atau dalam arti kata dalam bahasa Indonesianya adalah introspeksi diri. Muhasabah itu berasal dari kata hasibah atau bahasa Arab yang berarti menghitung. Nah, dalam konteks agama kita, dalam konteks Islaman, muhasabah itu artinya adalah menghitung-hitung amal perbuatan kita sebelum nanti Allah menghitungnya pada hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Hari esok ini hari dan setelah kematian kita. Nah, di sini tadi saya berbicara dengan hasibah, tapi di sini dalam ayat ini sama. Di sini juga kita memperhatikan apa kita lihat-lihat, apa kita menghitung-hitung. Tapi katanya adalah tanzur, bukan muhasabah dan bukan hasibah tadi. Nah, saya coba menggali apa bedanya muhasabah atau dekat hasibah ini dengan tanzur. Dua-duanya sama menghitung, tapi ternyata tanzur ini adalah lebih dalam daripada hasibah, daripada muhasabah. Yang kita lakukan ini adalah, yang perlu kita lakukan di akhir Ramadan ini adalah kita melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri. Apa yang sudah kita lakukan di hari yang ke-24 malam ke-25 ini, kita evaluasi. Tapi kalau tanzur itu lebih dalam, Bapak Ibu sekalian. Pengertian tanzur di sini itu adalah tahap setelah tahap muhasabah. Kalau kita dalam laporan keuangan, biasanya Pak Faisal membuat laporan keuangan. Kalau muhasabah, kalau hasibah itu menghitung, itu adalah laporan berupa angka-angka yang dilaporkan nanti ada neraca, ada laba rugi. Tapi kalau tanzur itu bukan hanya berupa angka-angka, tapi ada dievaluasi. Kenapa kegiatan ini untung, kenapa kegiatan ini rugi? Dia lebih mendalam, dan itu melibatkan hati. Makanya Pak Ibu sekalian, marilah momen yang hari ke-24 malam ke-25 tinggal 5 hari lagi, marilah kita bersama-sama untuk muhasabah. Karena hari ini muhasabah ini diberikan oleh Allah
Kan muhasabah ini dari kata hasibah. Sebenarnya itu ada dalam Al-Quran juga, ada dalam hadis juga. Saya teringat sebuah hadis, man sauma Ramadan imanan wahtisaban. Itu ada kata-kata hasibah juga. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man sauma Ramadan adalah siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu syaratnya itu ada dua, agar dia mendapatkan tujuan kita nanti bulan Ramadan ini apa? Tujuan kita di hadis itu di bulan Ramadan nanti kita ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Doa-doa apa? Dosa-dosa kita diampuni dari yang telah lalu. Tapi ada syaratnya dua, kata ini disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu imanan, kita dengan menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan. Wahtisaban. Nah, wahtisaban ini adalah, ada ulama yang mengartikan wahtisaban ini bukan harapan pahala atau ridho dari Allah, tapi ada juga yang mengartikan wahtisaban ini adalah orang-orang yang penuh perhitungan ketika menjalankan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini tidak hanya seperti kegiatan yang rutin biasa. Oh, ada bulan Ramadan, ya sudah kita melaksanakan kegiatan bulan puasa, sahur, gitu ya, menahan lapar dan haus, menahan dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, lalu tidak berkata bohong, tidak mungkin nanti buka puasa. Sudah seperti itu kegiatan itu. Tapi tidak. Di sini Nabi menyebutkan bahwa kita ini kalau kita masuk bulan Ramadan harus penuh dengan perhitungan. Perhitungan artinya di sini penuh dengan perencanaan, penuh dengan program. Nah, biasanya kita melaksanakan masuk bulan Ramadan ini kan as usual saja, as usual saja ya, sudah terbiasa dari tahun-tahun juga begitu. Parah sekali. Saya dibawa dalam sebuah hadis, walaupun ada kontroversi hadis ini, hadisnya lemah, tapi untuk fadhil amal hadis ini sedikit pakai. Hadis ini bunyinya begini, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan kemarin. Dan orang yang celaka itu adalah orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Nah, coba dari situlah kita bisa melihat kalian sekalian. Mestinya kalau kita ingin berhitung ikhtisaban, kita harus punya program tahun ini, Ramadan tahun ini itu harus lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Nah, pada sekarang kita sudah 24 hari. Apakah per hari ini Bapak Ibu sekalian sudah melakukan perhitungan, melakukan evaluasi, masalah? Yang pertama dari segi kualitas, apakah ibadah kita pada tambah bagus? Kualitas itu dalam arti untuk sholat misalnya, yang laki-laki terutama. Apakah ibadah Ramadan tahun ini itu yang laki-laki sudah tiap waktu di masjid, atau sama seperti sebelum Ramadan? Ya kadang-kadang di masjid, kadang-kadang tidak, banyak di rumahnya daripada di masjidnya, gitu ya. Jadi dicap sebagai laki-laki yang solehah karena kebanyakan sholat di rumah, gitu ya. Kan solehah kan ibu-ibu, nah begitu. Nah itu kita coba hitung-hitung dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya juga sama. Apakah di bulan Ramadan ini lebih bagus dari bulan atau paling tidak begini, lebih bagus dari sebelum Ramadan? Kalau di bulan Ramadan ini para hadis sekalian tidak lebih bagus dari sebelum Ramadan, celaka kalau menurut saya. Kenapa celaka? Karena di bulan Ramadan ini Allah ngobrol pahala, betul? Coba bayangkan, sholat sunnah disamakan dengan sholat wajib, gitu ya, pahalanya. Sholat wajib pahalanya 70 kali. Sedekah di hari yang biasa kita 1 kali. Di bulan Ramadan berapa kali? 700 kali. Di bulan Ramadan Allah mengobrol pahala. Kenapa? Untuk mendidik umat Muhammad ini. Karena kelebihan, salah satu kelebihan dari umat Muhammad ini adalah dibanding umat-umat terdahulu, diberikannya atau diadakannya bulan Ramadan. Bapak-bapak itu bayangkan ya, umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, ratusan tahun. Tapi umat Muhammad kan 60-70 tahun rata-rata. Tapi ada 1 bulan di mana bulan di sana nilainya itu melebihi dari usianya para umat-umat terdahulu. Bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala, dan ada 1 malam yang tidak dipunyai oleh umat-umat terdahulu. Malam apa? Kalian sekali. Malam Lailatul Qadar. Jangan sia-sia.
Jadi malam Lailatul Qadar ini jangan hadir sia-sia. Hadir ke masjid, datang ke masjid. Ibu-ibu datang ke masjid. Sayang, Allah memberikan keistimewaan di malam Lailatul Qadar. Dan ini tidak dinyai oleh umat-umat terdahulu. Nah, para hadirin sekalian, kan kadang-kadang kita kan para hadirin bapak-bapak ya, itu punya kegiatan mencari nafkah. Dia kadang-kadang di kantor, ibu-ibu juga kegiatan di kantor. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian supaya bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Apa yang harus dilakukan? Kan sayang Bapak Ibu sekalian, di malam sampai ke malam ke-25 ini apa Bapak Ibu sekalian sudah itikaf di masjid? Saya pernah ke sini bareng-bareng dengan Bapak itikaf di sini. Hanya beberapa orang saja. Apakah saya? Allah sudah memberikan keistimewaan malam Lailatul Qadar, tapi tidak Bapak Ibu manfaatkan. Belum tentu tahun depan Bapak Ibu bisa diberikan umur, bisa kesehatan untuk bisa beribadah. Manfaatkan. Bapak Ibu sekalian, ada satu kuncinya sebenarnya supaya kita bisa mendapatkan pahala sama dengan orang itikaf. Apa Bapak Ibu sekalian? Muliakan orang-orang yang beritikaf. Beri dia makan. Karena di dalam hadis Nabi disebutkan barang siapa orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, di sini itu adalah pada sahur, maka dia akan mendapatkan pahala persis seperti yang orang yang berpuasa tersebut dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa beritikaf, muliakan mereka yang beritikaf. Sediakan makan sahurnya misalnya segitu, atau ketika dia ibadah. Dan insya Allah pahalanya itu kalau kebetulan diberikan oleh Allah lalu mendapatkan pahala Qadar yang nilainya 8.000 lebih baik dari 10 bulan. 83 tahun 4 bulan Bapak Ibu sekalian. Coba aja. Kalau dari sekian yang itikaf ada 5 orang aja yang telah Lailatul Qadar berapa tahun kita dapat pahala? 83,4 dikalikan 5 orang sudah hampir 400 tahun kita dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau manfaatkan sekalian di saat-saat seperti ini. Baik Ibu sekalian, tadi saya agak sedih mengungkapkan ini. Sebenarnya kesedihan saya itu bukan karena hubungan dengan itikaf. Kesedihan saya itu adalah sudah sampai malam ke-24 ini, malam ke-25 ini saya sudah sedih sekali, khawatir, ada kekhawatiran. Apakah saya sampai ke malam ke-25 ini saya sudah berkualitas ibadahnya dan saya nanti di ujung akhir bulan Ramadan ini saya mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, mendapatkan ampunan atau mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah, atau ketika saya di akhir Ramadan ini saya mendapatkan merasa lebih baik sehingga mendapatkan predikat takwa di tujuannya di adakan Ramadan ini. Itu yang saya khawatirkan. Karena saya merasa sampai dengan saat ini, terus saya rasanya gitu ya, saya tuh masih biasa-biasa aja. Sholatnya masih biasa, sedekahnya masih biasa, beramalnya masih biasa. Itu perasaan saya, mungkin juga berani sekali juga. Tapi saya berharap kesedihan kita bersama, karena akan ditinggalkan oleh Ramadan, bisa membuat kita menjadi motivasi di sisa yang Ramadan ini. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal seminggu lagi, 5 hari lagi. Nah, buatkanlah perencanaan. Kalau yang dari itikaf malam 25 sekarang, malam 26 di sini, kalian di sini tiap hari, 25, 26 penuhi Bapak Ibu, penuhi di sini. Sayang, Bapak yakin nanti setelah Ramadan ini Bapak akan usia panjang dari bulan Ramadan, mungkin menuhi bulan Ramadan ini sampai dengan akhir. Lalu tingkatkan ibadah kita. Kalau istilahnya lari beberapa lari itu di lintasan yang terakhir itu dia sprint, gunakan sisa waktu kita ini untuk sprint, untuk lari sekencang-kencangnya, untuk beribadah sebanyak-banyaknya, sehingga sampai dengan akhir Ramadan kita merasa puas, kita merasa bangga, kita merasa tenang di kita. Setelah kita hitung-hitung, saya sudah banyak amalnya, dan kita bisa tenang ketika kita dipanggil oleh Allah untuk menghadapi. Saya kira demikian saja Bapak Ibu sekalian muhasabah kita kali ini. Dan saya berharap saya mengajak Bapak Ibu sekalian dan kita semua, terutama kepada diri saya sendiri, marilah kita bersama-sama
tahun ini kita berharap, kita terus berdoa kepada Allah, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, atau lebih baik dari sebelum Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan kita menjadi mendapatkan ampunan dari Allah, dosa-dosa kita yang setengah dihapuskan, dan kita menghadapi 1 tahun ke depan dengan penuh percaya diri dan mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, sehingga bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi min syarri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.